Kakak sekarang modul 3.3 ya, rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasi 1 JP, mode kita daring ya. Nah, Kak Jikri selamat datang. Ya, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Doa bersama kakak sebelum kita melakukan atau melakukan Zoom ini, maka baik kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Kesempatan kelas, seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan waktu chat, klik present head dulu sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Assalamualaikum, ini kerjaan. Ya mohon maksudnya mama nggak punggur halo Bapak, Ibu, tujuan hari ini sesi kata ini adalah satu merefleksikan pembelajaran modul 3 pada ditambut lah dicanda lah 100 deui gitu. Palalan mute palalan. Mama gawain bae ulah di kaabikeun. Mohon. Di mute Pak ya. Palalan, halo Palalan. Siap. Mute. Oh iya mute, siap. Pan. Mohon siap. Mute. Ya. Iya. Makasih Palalan, mohon maaf. Yang kedua ya, memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, agenda hari ini, sesi ini 1. Pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar, refleksi awal, penyiapan RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa, dialog, diskusi, dan tanya jawab, penutup. Pendahuluan. Nah, sekarang saya minta kira-kira persiapan belajar kakak-kakak hari ini ada di posisi berapa ya, level berapa? Silakan di kolom chat level berapa kakak-kakak kesiapan buat belajar hari ini. Level 1 kah, level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang mati? Maka ketik di kolom chat kesiapan belajar kakak di hari ini di level berapa kira-kira? Kak Yayan, selamat datang. Maaf Kak, baru gabung nih. Nggak apa-apa Kak Yayan, baru mulai. Punten ya, tapi nembe gabung ya. Siap, Pak Yayan. Siap. Ya, alhamdulillah kesiapan belajar saya di level 9, Pak Aceng, luar biasa. Ada lagi? Kayak yang lewat masih mengetik. Lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kesiapan Kaokta di level 7. Lanjut tujuan pembelajaran
peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek, melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dan baik dan benar. Ya, nanti kita akan membuat RTL kakak-kakak. Refleksi awal, kita berefleksi dulu materi yang kemarin tentang PJBL, mungkin itu ya proyek-proyek pembelajaran berbasis proyek, bisa dari intrakurikuler, interkuler, dan P5. Ya, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Masih ingat kakak yang kemarin, yang semalam? Ingat, Kak. Ingat ya. Ini kembali pembelajaran berbasis proyek ya, kemarin semalam ya kita udah belajar bersama-sama. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira ada yang staf yang mau dibicarakan atau silakan Pak Aceng mengenai pertanyaan ini. Bagaimana menurut Bapak Aceng pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan Pak Aceng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran berbasis proyek ini ketika dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam Kombel yang ada di sekolah saya, khususnya Kombel Semail ya, ini akan sangat seru dan menarik karena kita dari berbagai disiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang masing-masing diampu itu akan berkolaborasi dan bekerja sama membuat sebuah proyek mengenai sesuatu yang sudah kita sepakati. Misalnya proyek membuat sport education model misalnya, atau bisa juga pembelajaran berbasis proyeknya mengenai yang sudah kemarin saya rancang, yaitu mengenai kebugaran jasmani. Nah, dengan berkolaborasi ini, di samping kita dapat berdiskusi, bekerja sama di dalam komunitas belajar, kita juga dapat mewujudkan kegiatan itu di dalam tataran pelaksanaan. Jadi kami dari guru PJOK akan dapat bekerja sama dengan guru-guru yang lain, diantaranya guru PKN, guru IPAS, dan guru yang lainnya. Dan saya yakin kolaborasi ini akan sangat menarik dan sangat seru untuk dilakukan, karena kita melaksanakan sebuah proyek dengan bersama-sama beberapa guru mapel yang berbeda disiplin ilmu atau berbeda mata pelajaran akan melaksanakan sebuah proyek yang sama. Itu saya kira dari saya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ceng ya. Ini Kak Ceng udah menjalankan proyeknya, udah berjalan ya, KBL Kombel Semail itu ya, udah di berbagai kalangan ya, dari bukan teman sejawat saja, dari komunitas lain juga bisa masuk di situ, bisa bersharing, berkolaborasi tentang pembelajaran PJOK atau yang lain juga ya, atau merencanakan proyek-proyek yang akan dilaksanakan misalnya SEM dan lain-lain gitu ya. Ada yang lain kakak yang mau merefleksikan kemarin tentang ini? Ya, cukup ya. Kita kebut. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas pembelajaran sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana kakak? Kira-kira pertanyaan ini ada yang bisa jawab? Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak? Kaceng, silakan. Ya,
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Saya pikir jawabannya ya, tentu pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak kepada peserta didik. Di antaranya sebagai bukti dampak kepada peserta didik adalah terselenggaranya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, yang itu adalah merupakan sebuah pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh rekan-rekan dari guru MAPE PKN, kemudian guru MAPE Bahasa Indonesia. Mereka bekerja sama dengan fasilitator P5 untuk menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya kira itu, Kak. Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Aceng. Saya sudah menyampaikan tentang menjawab pertanyaan ini. Ada yang mau menambahkan, menyanggah atau yang lain? Aman ya. Kita udah sedikit pengalaman dari Kak Aceng bahwa Kak Aceng sudah melaksanakan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, terus melaksanakan pemilihan ketua OSIS ya. Oke, nih bagaimana pelibatan POIS, choice, ownership, peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap POIS, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak yang ada yang bisa jawab. Pak Ceng Burong. Pak Lala. Mangga yang tulisan lain. Stella. Pak Kundi. Kita ini ya cari yang siap. Ini ke Kak Okta kira-kira nih. Kak Okta. Ada Kak Okta? Ada. Dokter boleh sedikit sharing tentang ini bagaimana pelibatan POIS, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ya sedikit nih Kak. Boleh, silakan Kak Okta. Berbagi pengalaman. Sebetulnya semalam kan saya cuma nyimak, jadi kurang begitu memahami gitu ya. Cuman kalau PJBL ini ya seperti apa ya, kemarin itu apa namanya, job fair gitu ya. Iya. Job fair itu ada dari panitia guru gitu ya, ada dari panitia siswa. Nah itu menyambung ke Kombel tadi, sama itu si siswa itu apa namanya, membuat karya misalkan dari P5 nih, dari P5. Jadi si anak itu membuat apa namanya, river to life gitu ya, jadi sungai kehidupan. Nah si sungai kehidupan dibuat secara berbentuk gambar, mulai dari anak itu lahir sampai ke sekolah SLTA, dan nanti tujuan di akhirnya itu bekerja atau meneruskan kuliah. Nah jadi dituangkan dalam bentuk gambar sungai kehidupan tersebut gitu. Nah di kegiatan Project P5 di kegiatan job fair itu karya anak itu dipanenkan itu. Nah, dipanenkan. Terus ada lagi dari Kombel itu apa namanya, PKK. Nah, jadi si anak itu ada instruksi dari guru PKK gitu ya, dari guru PKK untuk membuatkan salah satu bentuk apa ya, hasil karyanya dalam berupa untuk nanti didagangkan dalam acara job fair tersebut. Nah jadi si anak itu diusahakan supaya mereka itu bisa berusaha atau membuka lowongan dengan memasarkan produk sendiri. Nah, jadi ada dampaknya ke peserta didik. Jadi anak itu mandiri, kreatif, karena
hasilnya itu dijual ketika ada kegiatan job fair. Dan alhamdulillah ya mereka merasa apa ya, hasilnya itu merasa dihargai karena laku gitu, Pak. Nah, seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Okta ya udah menceritakan program PJBL di sekolahnya ya. Nah, dengar sekali ya Kak Okta udah ya menerapkan PJBL di sekolah tanpa disengaja bahwa itu udah menerapkan PJBL. Dan si siswa tersebut terjun langsung ya Kak Okta, terjun langsung Iya, seperti itu. untuk melakukan misalnya tadi untuk persiapan job fair, dia menyiapkan misalkan apa ya tadi yang mau dijual barang atau apa gitu ya. Nah, itu. Ya, siap. Oke. Ada yang dari yang lain Kakak, silakan. Kalalan, silakan Kalalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sudah dilaksanakan Pak dalam gelar karya kan udah 2 tahun 2023-2022. Nah ini sedang merintis lagi, kebetulan sekarang saya sedang merintis untuk nanti bulan Desember sebelum dibagi rapot saya dengan rekan-rekan mau mengadakan tadi udah laporan ke Bapak Kepala Sekolah ya, kalau mudah-mudahan kalau jadi memang itu program pemerintahnya masih ada gitu. Soalnya ini kan udah ganti kebijakan gelar karya. Bukan pakcoy. Bukan pakcoy, bukan. Pakcoy ya. Beda berarti. Sama bibit. Oh sama. Sama bibit. Tapi kan ada 3 hari. Jadi rencananya hari ketiga itu ya tampil di panggung rencananya kalau memang disetujui. Anak-anak kan banyak, ada yang nari, ada yang kebetulan sedang pelatihan seni gendang, seni budaya degung lah sudah dilaksanakan oleh guru seni penanggung jawabnya. Nah kalau olahraga sudah di ini, saya tadi barusan membentuk kelompok belajar siswa. Jadi dari kelas 6 campuran dan sampai kelas 1 baru dirintis sekarang. Dari kelas 6 sampai kelas 1. Jadi cuma 4 kombel kelompok belajar baru dilaksanakan. Tadi baru nama-namanya saja karena kita membentuk tetap membentuk kepengurusannya oleh guru dibimbing gitu. Karena malum lah anak-anak SD lah. Iya. Ketua, anak SD perlu bimbingan dari guru orang tua pasti. Ketua, wakil ketua, bendahara, sama sekretaris sudah dibentuk. Terus anggotanya dari kelas 6 sampai kelas 1. Jadi tadi udah sedikit sharing dengan dipanggil ketua kelompok dan bendahara serta sekretaris dan wakil untuk nanti silahkan kalau disetujui oleh kepala sekolah dan komite, jadi mereka nanti yang akan membiayai semacam daftar. Nanti ada panitia khusus dibentuk lagi dari mereka juga, panitia pelaksana ya semacam SEM gitulah. Siap. Panitia pelaksana, jadi bermain peran tadi seperti yang tadi dikatakan. Selain kita gelar karya, kita membentuk itu untuk komunitas belajar supaya mereka tersalurkan lah. Dan sudah dari guru agama juga sudah ngobrol siap dan nanti lomba adan atau lomba apa dari kelas 1, 2, 3 atau menulis Al-Quran terus jadi sudah dirancang kembali. Emang dulu mah dirancang tapi tidak jadi bermain perannya itu guru-guru banyak. Sekarang mencoba ke siswa ya? Iya, ke siswa. Dan guru mendampingi gitu ya? Iya, mendampingi. Kita hanya menyampaikan itu sebagai fasilitator. Rencana pemanggilan orang tua untuk disampaikan bahwa nanti mereka yang kombal ini khusus misalnya mau ada pertandingan poli, daftarnya ada pendaftarannya ke panitianya dari mereka.
Terus mereka sekarang ada yang mengusulkan kalau misalnya dari siswa, Pak, kalau misalnya nanti sampai Desember ini kami mengumpulkan dana dari anggota 1.000 per hari atau 500 boleh tidak? Boleh, silakan. Tapi disetujui dulu nanti oleh kepala sekolah dan komite, karena sekarang kan situasinya riskan sekali kalau keuangan. Jadi guru mah hanya memfasilitasi, silakan. Jadi banyak sekarang pada muncul. Jadi nanti membiayai mereka, terus membelikan piala, terus apapun dari mereka, menggaji, memberikan honor untuk pelatih, untuk wasit, futsal dan voli juga dari mereka. Jadi kita hanya memberikan arahan-arahan saja. Sudah sedang dirintis lagi, tapi kembali kita berpusat kepada peserta didik semua. Guru hanya memfasilitasi dan orang tua ya semacam gitulah, payer. Kita adakan pertandingan seperti itu, diramaikan. Mudah-mudahan terlaksana gitu. Amin, pasti Pak lah. Insya Allah. Baru rencana. Bismillah. Tapi kepala sekolah sudah siap. Insya Allah kalau untuk olahraga. Yang penting dari kitanya mau bergerak, Pak Lalan. Ya, kita yang mau bergerak, mau melakukan sesuatu, mau mengondisikannya pasti bisa dilakukan itu ya. Amin. Terima kasih Pak Fasil. Itu saja mungkin. Mohon doanya kepada rekan-rekan supaya sukses lah. Ingin memberikan, tadi juga saya bilang kalian supaya berperan bagaimana menjadi panitia, bagaimana menjadi wasit, supaya bagaimana belajar belajar supaya siap bermain peran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ada yang menanggapi? Lanjut. Sedikit Pak. Silakan Kak Jucin. Di sekolah saya ya, kalau misalnya masalah dampak daripada pembelajaran terhadap peserta didik, yang pertama itu hanya meningkatkan antusias anak, dan dalam peningkatan antusias anak untuk melakukan hal tersebut, ya mungkin yang namanya gelar karya itu baru 1 kali, dan rencana hari Selasa mau dilaksanakan oleh 4 kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, dan 5. Kelas 1, 2, 4, dan 5. Sementara kelas 3 dan 6 tidak. Nah, di samping itu, dari pihak desa juga sekarang itu menawarkan untuk gabung, dengan kata lain mau berkolaborasi dengan dari pihak desa, dan tempatnya udah disediain di istilahnya itu namanya itu diracak di sana. Nah, kemudian ada juga rencana gabung dengan, bukan gabung, mungkin semacam studi banding gitu. Di Desa Palabuhan kelihatannya itu bank sampah itu udah berjalan, sehingga kalau udah ada bank sampah suka ada pelatihan-pelatihan ya, nantinya dari pelatihan-pelatihan itu kalau misalnya kita sudah ikut pembelajaran di sana bisa diterapkan di sekolah juga bisa, misalnya dalam kerajinan-kerajinan di bank sampah yang menurut saya bagus-bagus gitulah, bisa dibilang gimana aja, bisaan gitulah, luar biasa kalau menurut saya. Barangkali itu rencana-rencana, dan di samping kalau misalnya di dalam masalah akademiknya sebagai persiapan buat PMBK atau apa, jadi di hari-hari tertentu itu kayak misalnya Jumat yang udah disiapin buat dacil suruh tampil. Nah, kemudian kalau untuk senam, siapa yang di depan, siapa yang ngatur, itu juga sudah mulai tapi belum mantap gitu barangkali. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Jucin ya, luar biasa ya. Nah, itu ya bisa tuh dari bank sampah yang benar-benar Pak Jucinnya bisa, siswa itu bisa manfaatkan sampah-sampah, misalkan namanya apa, sedotan bisa dibikin bunga-bunga, atau dari botol apa bekas
minumannya cup itu bisa dijadikan hiasan atau apa ya, luar biasa. Bisa berdampak, udah berdampak ke pasar sidik ya. Nah, sekarang masuk ke tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK ya. Di sini terkait dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada usaha didik, keterampilan menggunakan rekan sejawat, keterampilan menggerakkan teman rekan sejawat ya, pelajaran yang berkelanjutan. Jadi di sini kita tugas itu kita bisa menggerakkan ya teman sejawat yang tadinya tidak bergerak, kita ajak supaya bergerak dalam Kombel, dalam RTL, dalam yang tadi kayak Palalan ya, berkolaborasi dengan teman sejawat ya, buat menggerakkan proyek PBL kita bisa berjalan dengan maksimal kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ke materi inti nih, penyiapan RTL Kak. Nanti kakak-kakak akan membuat tugas lagi ya, tugas akhir mungkin presentasi, bikin video ya. Nanti di video kurang lebih ya 7 menit atau 10 menit ya maksimal tuh ya. Ya cuma sebentar penyampaian doang, penyampaian rencana tindak lanjut kepada kepala sekolah, kalau ada bisa ke rekan sejawat di sekolah ya. Pengantar tugasnya di sini salah satu kompetensi orang tua guru mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah ya. Jadi kita bisa merancangnya buat memiliki dampak positif peserta didik baik dalam mengubah maupun jangka panjang dalam PJOK ya, PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler ya. Kurikuler jadi kegiatan di dalam pembelajarannya, bukan ekstrakurikuler. Bisa. Terus program kegiatan dimaksud adalah program kegiatan kurikuler ya, untuk selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL. Bapak Ibu mampu mengaplikasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, sini pengantar tugas yang kakak nanti sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak melihat kembali visi guru PJOK yang bersifat peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjelaskan program kegiatan serta memutuskan berdayaan aset yang ada di sekolah ya. Rencana tindak lanjut dikembangkan bersama rekan sejawat di sekolah maupun salah satu kompetensi kunci yang harapkan muncul pada program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini ada meliputi, jadi ada tujuannya, tujuan programnya kakak, terus kelengkapan rencana dalam struktur program, pelibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nanti keseluruhan aspek tersebut akan diminta diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Nanti tugasnya diunggah di LMS ya, bahan tayang perencanaan proyek ya. Nanti ini bahan tayangnya berupa video ya, untuk presentasi. Misalkan sudah ada netulen, bisa ada netulen dari KBS-nya, dari teman rekan sejawat, dokumentasinya ya berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang lainnya. Nah, rencana tindak lanjut RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu ya. Ini dari Dakar ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkahmu berkontribusi terhadap tujuanmu. Metodenya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, merancangkan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dan dengan baik dan benar. Ini ada di sini bahan tayangnya program proyek ya. Kakak
komponennya ada. Di sini ada bentuk rencananya dulu, bahan tayangnya, rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Nanti dibentuk kayak boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint, kakak buat menjelaskan ke komunitas belajarnya ya. Nanti di pertama pasti judul programnya apa ya kakak tawarkan kepada rekan sejawat ya, latar belakangnya, tujuannya, capaian langkahnya gimana, terus struktur programnya gimana, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jadi kita menggunakan aset yang ada di sekolah aja kakak ya, jangan kita harus membeli peralatan atau apa yang ada. Pokoknya kita menggunakan apa yang ada di sekolah saja. Rencana evaluasi kemungkinan tantangan ya. Keterangannya di sini ada kakak ya, mempersiapkan DPR, tugas nanti diunggah di LMS ya, seperti bahan tayang atau video atau foto ya, kita bikin video ya, dan fotonya juga disiapkan barangkali diminta di LMS. Nanti ada yang foto, ada yang video kakak ya. Nah, di sini ada misalkan contoh di sini ya, rencana program kegiatan tersebut harus halaman-halaman seperti ini nih. Halamannya judulnya apa, misalkan kegiatan perencanaan berbasis proyek ini yang kayak kakak akan ditampilkannya, terus latar belakangnya, bagaimana suaranya, pilihannya, kepemilikannya ya, harus ada ya itu tentang choice suara, pilihan, dan kepemilikan di dalam latar belakang, tujuan programnya, penjelasan tentang komponen, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Jadi struktur program mitra dan komunitas belajar, penjelasan tentang komponennya. Misalkan di sini nanti dikasih namanya, ada coba identitas anggota kelas belajar dalam sekolah yang berkompetisi dalam pergerakan kompetisi menggunakan informasi modul sebelumnya. Contoh nama proyek di sini yuk gerak. Nah ya, di sini Joni guru olahraga ya, maka di sini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyampaian publik penilaiannya disebut. Yuni guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas tentang ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya ya. Indra sebagai guru bahasa Indonesia berdiskusi bersama menggunakan materi dan aktivitas persiapan penguasaan presentasi bahasa didik dapat berupa dari Work, PPT, video aktivitas persiapan, video aktivitas pendek dengan menyiapkan publik penilaiannya ya. Penyampaian itu. Di sini ada perencanaan tentang aktivitas yang dimiliki kelas sekolah ya, jelaskan kepada sumber daya yang ada dalam program sekolah tersebut, rencana dan evaluasinya, kemungkinan tantangannya ya. Jadi 8 poin ini harus ada ya, mengenai judul, latar belakang, tujuan program, capaian langkah, struktur program mitra komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, aset ya, terus pertanyaan tentang kapasitas ya aset, pertanyaan tentang kapasitas yang ada dimiliki kelas sekolah, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangannya. Aspek yang dinilai ini kakak, tujuan programnya tadi ya, tujuannya menggunakan arah pengujudan ini ya, tujuannya ya, bisa kakak lihat, kelengkapan rencana dalam struktur program,
keterlibatan komunitas dalam sekolah ya, keterlibatan komunitas dalam sekolahnya, kombelnya, dan rencana evaluasi program. Ini lini masanya ya, penyusunan rencana tindak lanjut, menyusun dan unggah LMS, terus penilaian RTL setelah unggah, terus umpan balik dari setelah 6 hari, ada 6 hari ya, umpan balik setelah kita bikin RTL ini kan nanti ada refleksi umpan balik di dalam Zoom ya, nanti bisa disususkan di Zoom nanti tentang apa yang KKK udah dapatkan di program RTL tersebut. Silakan kakak barangkali mau bertanya atau diskusi sini tentang persiapan RTL. Kak Aceng silakan. Barangkali kurang jelas. Izin mau tanya Kak, kaitan tentang pengumpulan atau pengerjaan, terutama mengirimkan tentang rencana tindak lanjut di LMS itu paling telatnya kapan ya? Tanggal berapa? Nah, ini waktunya itu sebentar Kak. Saya lihat dulu di kalau dilihat dari jadwal di sini itu waktu pengerjaannya 6 hari 1 minggu Pak Aceng. Ada di unggah berarti tanggal 17 Pak Aceng ya. Hari Jumat. Tanggal 17 ada apa ya? Tanggal 17 hari Minggu kayaknya. Oh, hari Minggu ya, hari Ya. Minggu tuh. Hari Minggu. Ya. Oke, terima kasih Di informasinya. hari Senin kita ada umpan balik rencana RTL ya. Nanti ada 2 jam lagi ya umpan balik, terus refleksi bukti karya. Silakan Kak Lukman. Gini Kak, kalau itu untuk pembuatan RTL, berarti tugasnya itu ada 2 ya. Satu modul berupa PDF, kemudian dibuatkan menjadi video. Nah itu video tersebut melihat dari teman-teman itu ada 2 ya, menguploadnya itu bisa ke YouTube, ke LMS, atau yang mana tuh? Gimana? Jadi kalau Lukman nyiapin dulu PPT atau Canva ya buat presentasi ke guru, nanti di video sama teman sejawat ya untuk minta bantuan atau pakai tripod. Nanti setelah hasilnya bisa disematkan ke YouTube, nanti Lalan ambil linknya. Iya. Ya, linknya masukin ke LMS. Bisa lewat Google Drive. Google Drive masuk videonya ke Google Drive, masukin ke LMS. Kalau misalkan Pak Kalalan supaya Kak Lukman pengen ya supaya bisa dilihat sama Kalalan sama orang lain ke YouTube, biar supaya nggak hilang gitu ya, bisa dibuka lagi. Oh ini pengalaman Kalalan waktu membuat RTL kayak gitu bisa. Kalau saya dulu ke YouTube. Ya. Ke YouTube ya? Ya boleh ke YouTube, boleh ke lewat Google Drive seperti biasanya mengirimkan tugas video yang kemarin aksi nyata itu bisa kayak gitu. Baik, ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kak, silakan. Sedikit nih ada yang mau ditanyakan. Boleh Kak. Itu tentang komponen itu kan ada 8 tahap. Iya. Ya. Ada 8 tahap. Nah ini yang tahap apa ya? Langkah itu yang pencapaian langkah-langkah dan hasil itu yang tahap keempat nih.
Keempat. Oh, Satu, yang itu yang kelima, yakin. yang kelima, Kak, yang Oh, yang kelima. kelima. Struktur. Nah, yang struktur. Nah, ini di sini kan ada contohnya gitu ya. Contohnya itu kan ada guru PJOK, Nah, ya. guru mapel yang lain gitu ya. Hmm. Nah, berarti ketika kita pembuatan RPL dan dipresentasikan itu apakah dengan komunitas PJOK aja atau dengan guru yang lain? Ya, guru yang lain di sekolah aja, Kak. Guru yang lain. Oh, Guru di yang lain. sekolah. Ya, Jadi ya, bisa dikolaborasikan gitu tentang judul ya, yang akan kita buat gitu. ya terserah kita kolaborasikan kita sendiri. Nggak harus ke guru olahraga semua. Oh, berarti RTL-nya ini cakupannya berarti umum gitu ya, Kak? umum. Umum. Oh. Umum. Misalkan Kak Okta mau Ya. memadukan olahraga dengan bahasa Indonesia atau apa gitu. Geraknya gimana, tujuannya apa, kayak gitu. Oh, ya. Kak Siap. Okta mau Makasih, Kak. membuat RTL tindak lanjutnya seperti apa gitu. Iya, sama-sama Pak Lalang, Pak Okta. Iya. Kak Ceng silakan. Ada yang mau tanyakan? Izin menambahkan saja, Kak. Boleh. Dari tadi yang dipertanyakan Kak Okta terkait pelibatan guru PJOK lainnya dan guru mapel yang lain, bahwa saya jujur saja yang menjadi acuan adalah pengalaman yang sudah terjadi atau sudah berjalan. Waktu itu Panjen juga sama membuat RTL gitu ya. Betul. Kita berdiskusi dan memang itu jadi gini, Pak Okta, memang yang menjadi sasaran kita itu memang terutamanya guru PJOK jelas harus ada. Harus kita undang semua dalam pertemuan pemaparan terkait RTL itu kan gitu. Nah, di samping itu kita juga bisa melibatkan guru-guru yang lain. Entah itu misalnya fasilitator P5 atau guru mapel bahasa Indonesia, IPAS atau yang lainnya gitu kan. Yang terpenting bahwa kan RTL kita ini kan RTL dalam rangka PJBL atau dalam rangka pembelajaran berbasis proyek yang memang itu kan idealnya melibatkan tidak hanya salah satu guru mapel saja, tetapi memang melibatkan guru mapel yang lain. Entah itu nanti proyek RTL kita itu berupa kegiatan yang terkait dengan aktivitas fisik gitu ya, yang lebih bersifat umum lagi gitu. Jadi itu saya kira Kak Okta ya, gambarannya mungkin untuk kawan-kawan di SD juga ya, mau tidak mau kalau di SD ada 6 atau 7 guru ya libatkan semua dalam pemaparan RTL itu dan ada dokumentasi berupa foto dan video. Itu saya kira sebagai tambahan. Terima kasih. Oke ya. Kalau ya betul kan Kak Okta sama Kak Ceng itu di SMP atau SMA ya, pasti guru olahraganya kan enggak satu ya, banyak. Itu harus diundang juga supaya dia mengetahui. Kalau di SD kan kalau guru olahraganya satu, ya cukup rekan yang cuma sejawat aja dari guru kelas yang bisa menghadiri yang kita akan prestasikan mengenai RTL tindak lanjutnya apa gitu. Kayak gitu. Ada kakak yang mau bertanya silakan. Kak saya ini. Gimana Kak Kundi? Saya baru ikut nih ya, tadi sibuk, mohon maaf. Oh, siap, nggak apa-apa Kak Kundi ya. Jadi saya emang udah ada ya komunitas belajar dan berjalan, cuman teman-teman yang sama ikut PKG itu ingin melaksanakan RTL-nya di kecamatan melalui komunitas KKGO gitu. Oh iya. Otomatis saya juga mengikuti. Nggak ikut gitu. Iya, harus. Walaupun yang paling simpel itu ya di sekolah. Iya, betul. Kalau ikut nggak enak juga. Iya. Di sana kita juga mengundang pimpinan seperti PGRI, K3S, dan pengawas gitu. Itu lebih bagus sekali. Dan juga gitu. Sehingga saya ingin bertanya apakah saya harus
bisa di KKGO gitu. Soalnya kalau nggak ikut nggak enak ya. Iya, bisa Kak. Lebih bagus tuh barang Kak. Itu lebih bagus. Iya. Jadi iya. Lebih apa ya? Mencakupnya kan bukan satu sekolah aja gitu. Iya, soalnya lebih simpel mah ya di sekolah gitu. Iya, lebih simpel, kita ambil simpelnya di sekolah ya. Kita dengan teman, dengan rekan-rekan sejawat yang kita bisa, yang terbiasa kita bertemu gitu. Iya, biar saya nggak kerja 2 kali ya. Berarti bisa ya. Bisa. Itu aja mungkin Kak Fasil yang saya. Mantap. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama Kak Kundi. Kak Aceng, silakan. Ini sebagai apa namanya, motivasi saja ya. Contoh, sebetulnya Kak Kundi, yang lebih bagus itu kalau di sekolah kan ibaratnya apa ya, hari-hari lah ya, kurang menarik. Di kecamatan bagus, tapi ada yang lebih bagus tuh Pak Jucin yang sudah pemaparan RTA-nya di Pangandaran itu baru mantap itu. Saya juga pengen kalau bisa mengusir lotre lagi. Pak Jucin, ada Pak Jucin? Wah, tidur siang nih. Ada. Kasalak ko sepan sampe. Ya. Ada Pak Jucin ya. Bisa Pak Jucin, pemaparan RTA-nya di Pangandaran tadi Cikijing. Untuk RTL ada kemungkinan biasa saja sebagai persiapan untuk yang tadi P5. Jadi guru-guru kelas yang itu dikumpulin, gimana dijadikan sebuah di video sebagai dokumennya, dan nanti mungkin bisa diunggah di Pak Aceng. Bukan di Pak Aceng, diunggah di mana gitu, biar masuk ke LMS, dan apabila udah selesai dengan berhasil bisa langsung ke Samara. Barangkali itu aja. Assalamualaikum. LMS bukan Samara. Palalan. Maaf Palalan. Saya maka terinspirasi oleh teman-teman SMA Talaga tuh Pak Ade, mana Pak Ade? SMA Talaga mah menyelenggarakan RAT aja, rapat. Oh ya, kemarin Pangandaran. Koperasi itu di Citumang Pangandaran nih gaya. Kurang oge mun bisa mah RTL dari Pangandaran dah. Siap, tenang, ada bos itu, Bos Kundi. Jigara bage lumayan Pak Aceng, enak di Jigara. Lamun teu di Jigara nya di Samara. Pokoknya yang saya ini lagi Pak, kuatkan lagi bisa di sekolah ya, lebih simpel mungkin di sekolah, mungkin ada komunitas belajarnya ya, kayak misalkan dari Kak Kundi dari satu kecamatan banyak, misalkan ada berapa orang, bisa dilakukan di satu kecamatan dengan komunitas belajar KKGO ya, buat supaya menggerakkan ya guru KKGO yang mau bergerak ya gitu, bisa bagus ya. Kalau di sekolah kan kita bisa menggerakkan atau komunitas belajar di sekolah saja ya, aman ya, pokoknya bisa di sekolah juga bisa, di kecamatan juga bisa ya. Alhamdulillah kakaknya akhir sesi hari ini ya, kita udah dapatkan 2 poin. Satu tadi merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut ya. Ya nanti bisa digunakan, ada yang belum paham atau ada yang mau tanyakan silakan japri atau di grup ya kakak ya. Ini waktunya sekitar sampai tanggal 17 kalau nggak salah ya kakak. Nanti kita bertemu lagi umpan balik RTL di tanggal 18. 2 JP, udah 2 JP, nanti ada 1 JP lagi ya. Kita tetap main ini tinggal 3 JP lagi kakak ya, gak kerasa ya. Nah, ayo kalian penutup. Absen, foto. Nah, ini ada suatu apa nih? Pak Jucin bacakan apa nih? Pantun Pak Jucin. Halo, assalamualaikum. Aduh, hapunten tadi ya. Kalau ladang banyak tadi hama, jadi perjalanan ya. tadi untuk Maju ada berpindah. kegiatan ya. Cakep.
Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Burung Kaceng, dara, aduh. burung cendrawasih, Ampun, dan Tan. cari Enak, dulu aduh. di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih bersama semoga manfaat untuk kita bersama. Cakep. Eh, Ya, oke. Tapi ada yang Mantap. kurang, Kak Fasil. Gimana? Itu yang tebak-tebakan, ada Fatima, ada Ahmad, ada Jamrud, Oh, itu iya. nggak tebak. Tebak nih ya. Oke, sekarang ya. Coba sekali lagi nih. Kakak-kakak, saya dari dua kali pertemuan ya, 2 kali Zoom. Kak Aceh ya, yang lain ya, mungkin yang lain yang belum masuk, belum tahu. Ini ada clue-nya nih, Kak. Clue-nya itu 12 orang jalan-jalan ke bulan. Ya, Kak Aceh. Clue-nya 12 orang jalan-jalan ke bulan. Orang pertama bernama Jamrud. Orang kedua bernama Fatima. Orang ketiga kira-kira siapa, Kak? Orang ketiga siapa? Oke. Jamrud. Jamrud orang pertama. Orang pertama. Orang kedua Fatima. Orang ketiga siapa? Pak Jucin. Orang kelima Ahmad. Orang kelima Ahmad. Oh, orang ketiga Lukman. Salah. Pak Lukman. Salah. Orang Ini clue-nya nih. clue-nya itu 12 orang jalan-jalan ke bulan. 12 orang jalan-jalan ke bulan. Clue-nya orang pertama Jamrud, orang kedua Fatimah, orang ketiga siapa? Kira-kira? Orang keempat Ahmad. Orang kelima Medina. Saya. Orang ketiga siapa? Jalil. Siapa? Jalil. Jalil. Ya, kakak ya. Orang ketiga siapa? Siapa? Ayo. Orang ketiga pelapor. Eta bener. Awas. Orang ketiga mah pelakor. Kalau tidak salah orang ketiga teh Benny-nya. Benny bukan. Orang Jadi, ketiga mah dia ya, Kak. kakak-kakak kita gunakan kata yang ada di bulan di kalender. Januari, Maret, April. Jamrud, ya. Martin. Boleh, ya. Ketiga kan apa? Martin bisa jadi itu kalau tadi Martin bisa Kak Jucin. Martin ya. Jadi kita gunakan kata yang ada di kalender. 12 bulan kan? Pak Cek udah ketemu. Pak Jucin mah Juni, Juli. Nah, nanti orang keberapa tuh Pak Jucin tuh? J, orang ke-6 bisa. Orang ke-6. Oh iya, orang ke-6 Jucin. Ya. Jadi bisa Berarti kakak saya bisa. orang keempat ya, Kak? Orang Orang keempat pertama. tuh. Pak Ceng. Kalau Jadi Kak Aceh saya mah orang orang keempat ya? pertama. Ya. Orang keempat. Oke, ketemu Pak Ceng jawabannya? Iya. Ya. Pak Ceng kayaknya dua hari bawa mimpi nih. Jamrud, Fatimah. Nanyakeun ka ChatGPT get teu ngarti. Kalau Kalalan orang keberapa tuh? Nalan berapa? Dalam bulan kalender kan tidak ada. Yang ada dia namanya ya. Halalan itu orang ke-6. Jalan. S-nya kita ambil. Orang ke-9. Surahman. Oh, September berarti ya. S-nya. Oh, S-nya aja. Oke ya kakak ya. Ketemu ya. Lanjut dengan pengaturan karya ya. Ini nanti. Ya, terima kasih kakak yang udah menyempatkan waktunya buat Zoom hari ini. Mudah-mudahan Zoom hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ada kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita web kita foto bersama dulu kakak, silakan kita stopin. Ayo on cam. Ta masuk. Sakedap Kak, sakedap.
Mangga. Kak Pasil di tugas akhir kan itu ada daftar hadir tatap maya. Iya, Itu diuploadnya sama kita apa sama Kak Pasil? sama Kak Pasil, sama saya, Oh, sama saya. siap. Nanti ada, siap. Aduh, Kak Kusmana di mana ya? Pak Kustiawan. Perjalanan, Kak. Terus Lagi mana dalam ya? perjalanan. Pak Kustiawan on Oke. cam. Lagi dalam perjalanan. Tuh. Telat, ayo nak. Saya kameranya nggak tahu kenapa nih. Nggak muncul ya, saya nggak muncul ya. Udah muncul. Udah. Pade, Iya. Nggak ada. lupa kaos. Iya, kaos nih di sini kaos. Aja ini udah aja. Iya, siap. Udah aja ya. Ya, Ayo, kemarin siap. muncul. Siap-siap 1, 2, 3 nyengir. Oke, thank you. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya nggak muncul kameranya ya, tribal. Silakan, selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat. Malam kita nggak ada Zoom, bisa malam mingguan Kak Ade, silakan Kak Ade, malam mingguan. Malam mingguan ke Pasil. Siap, Ayo nama nggak Zoom. ya Zoom. Siapaan gemoy, Pak Ade? Ah, promesi gemoy lah.